Selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Firman Tuhan bagi kita pada minggu ini dari kitab Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai dengan 22. Saya membacakan demikian untuk kita. Mimpi Yakub di Betel. Malam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya." Ia takut dan berkata, "Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga." Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernazarlah Yakub, "Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu ku persembahkan 1/10 kepadamu." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, pernahkah kita bermimpi? Pasti, ya. Katanya mimpi itu bunga-bunga tidur, karena sesuatu sering kita pikirkan atau yang pernah kita alami sebelumnya dan muncul ke permukaan dalam bentuk mimpi, sehingga kita penasaran dengan mimpi itu, penuh dengan pertanyaan, apa arti mimpi itu? Dan banyak orang berusaha untuk menafsirkan apakah maksud mimpi itu. Apakah mimpi itu mimpi indah? Apalagi itu mimpi buruk. Ada yang bermimpi kalau giginya copot. Atau ada bermimpi memiliki rumah baru. Ada yang bermimpi orang tua atau opungnya yang sudah meninggal datang ke mimpinya. Ada juga yang bermimpi digigit ular atau si dogi, atau dinding rumahnya diendus-endus oleh kerbau. Ada orang yang bermimpi kehilangan sepatu atau sandalnya hanya sebelah. Ada orang bermimpi memberikan uang kepada saudaranya dan lain sebagainya. Apa arti semuanya itu? Saking penasarannya, bisa saja orang pergi
mengungkapkan, menceritakan apa maksud mimpi itu kepada orang-orang tua atau bahkan kepada dukun. Saya ingatkan, seharusnya ya ketika kita bermimpi apapun yang membuat hati kita gelisah, langsunglah berdoa agar Tuhan memimpin kita kepada yang benar. Karena hanya Tuhan yang tahu kebenarannya. Amin. Jadi kita semua pernah bermimpi ya. Mimpi adalah pencitraan indriawi yang ditimbulkan oleh suatu kenangan saat sadar oleh otak kita saat kita tidur terlelap. Satu ketika ada jemaat bertanya, apakah orang buta dapat bermimpi? Jawabnya pasti dapat. Tapi mereka tidak mengalami pencitraan visualisasi karena mereka tidak pernah melihat apapun. Apakah itu warna, apakah itu bentuk bangunan dan bahkan wajah ataupun hewan dan manusia yang lain. Dunia yang mereka kenal hanyalah kegelapan dengan ingar-bingar suara ataupun benda yang ada di sekeliling seperti pendengaran, penciuman, sentuhan ataupun secara emosional. Benar. Dan itu juga berbeda dengan orang yang buta setelah lahir. Masih sempat melihat dunia beserta isinya. Maka mereka dapat bermimpi dengan tampilan visual seperti mereka berada di tengah dunia yang nyata. Karena mereka pernah melihat dunia ini. Karena itu kita seharusnya mensyukuri mimpi yang dapat kita alami. Karena itu pun adalah pemberian Tuhan. Meskipun itu mimpi buruk yang membuat kita takut. Atau mimpi yang membawa dampak bahagia bagi kita. Namun satu hal yang perlu kita tahu adalah percayalah bahwa Tuhan yang memberikan kemampuan untuk bermimpi itu sebagai salah satu bentuk anugerah yang indah yang dapat dialami oleh manusia. Maka ada orang-orang yang punya intuisi atau dapat menafsirkan mimpi. Dan mimpi-mimpi banyak orang sering berulang dan hampir sama. Maka itu yang juga disebut dalam orang Batak parnipitorus doho katanya ya. Pagi ini dia mimpikan jam 4 pagi langsung kejadiannya beberapa jam kemudian. Mimpi bisa dipakai Tuhan untuk memberitahukan suatu peringatan kepada seseorang. Namun mimpi juga bisa sebagai permainan iblis atau dapat diperalat oleh iblis untuk memasukkan ajarannya yang sesat. Maka ketika dipertanyakan oleh seorang ibu menanyakan, apakah orang yang sudah meninggal datang ke mimpi, orang tua atau opung? Bagaimana sebenarnya? Apakah begunya mereka itu datang ke mimpi kita? Lalu saya katakan, dalam kekristenan tidak ada begu. Tetapi adalah iblis yang menyerupai orang yang sudah mati itu. Dan disitulah mimpi dapat diperalat oleh iblis untuk membuat kita tersesat dan percaya apa yang dikatakan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, masih banyak lagi mimpi-mimpi yang lain membuat kita semakin penasaran. Dan secara umum mimpi
pasti dialami banyak orang, termasuk saya. Namun sangat berbeda dengan apa yang dialami oleh Yakub, anaknya Ishak, cucunya Abraham. Yakub dalam pelariannya terhadap Esau pergi ke Haran. Setelah apa yang dilakukannya terhadap kakak sulungnya? Pengambil alihan berkat dalam agama Yahudi atau orang Israel, bahwa anak sulung itu adalah penyampaian berkat. Itu yang pertama. Yang kedua, anak sulung itu diharapkan dia bisa menjadi imam bagi keluarganya, memelihara iman keluarga supaya tidak ada yang murtad. Yang ketiga, anak sulung itu diberikan tugas dan tanggung jawab yang besar untuk mengelola harta warisan. Ini sangat berkenaan dengan kultur Batak. Israel dengan Batak hampir sama ya, tidak jauh berbeda. Maka itulah yang diambil alih oleh Yakub. Kalau kita baca sejarahnya itu luar biasa. Tapi kita tidak sedang membahas itu di sini. Dalam pelarian Yakub itu, di ketakutannya yang sangat luar biasa dan keletihannya berjalan dari Berseba ke Haran, itu menempuh jalan puluhan kilometer. Maka dia beristirahat. Ternyata tempat istirahatnya itu adalah tempat yang kudus. Dia mengambil batu dan membuat itu menjadi alas di kepalanya sebagai bantalnya. Disitulah ia mengalami mimpi yang sangat menakjubkan hatinya. Perjumpaan dengan Allah. Dan Tuhan pun berpesan yang sangat begitu indah. Mimpi itu memiliki makna simbolis dan penting dalam perjalanan hidup Yakub serta perjanjian Allah dengan nenek moyangnya, dengan Abraham yang harus dipenuhi oleh janji Allah kepadanya, kepada keturunannya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, apa yang penting kita perhatikan dalam perikop ini dan topik kita, Allah menyertai dan melindungi. Yang pertama adalah kita perlu memperhatikan bahwa malaikat-malaikat Tuhan turun naik melalui sebuah tangga yang mencapai langit tingginya. Apa artinya itu? Artinya adalah tangga menghubungkan bumi dengan langit. Tangga yang dilihat oleh Yakub melambangkan hubungan antara bumi, dunia fisik ini, dan langit, yaitu hal sorgawi, hal rohani. Maka tangga itu menjadi simbol perantaraan atau jembatan antara manusia dengan Allah. Nanti kita akan lihat dalam perjanjian baru bahwa itu adalah salib tentang Kristus. Yang kedua, melalui mimpi itu, tangga itu menggambarkan bahwa Allah dan malaikatnya mengawasi dan terlibat dalam urusan dunia manusia. Karena ada banyak pemahaman agamawi, agama-agama kafir, bahwa dewa-dewi tidak terlalu berurusan dengan pribadi-pribadi manusia. Allah tetap masih punya intervensi dengan hidup manusia. Karena apa? Karena manusia memerlukan penyertaan dan perlindungan Allah. Manusia tidak akan mampu menghadapi berbagai persoalan atau masalah.
Maka dalam hidup kita ini harus bergantung kepada kasih Allah, bergantung kepada penyertaan Allah. Itu sebabnya disebut Allah itu maha hadir, omnipresent. Dalam epistel kata Paulus kepada jemaat di Korintus, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus ada di dalam dirimu? Itu artinya kita diyakinkan bahwa Allah senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Immanuel, amin. Dan kita harus bisa mengakui itu, bahwa Allah senantiasa beserta dengan kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, melalui perikop ini kita diyakinkan dan disadarkan bahwa kita tidaklah sendiri di dunia ini. Dan kuasa Allah, kekuatan Allah senantiasa beserta dengan kita. Dengan itu janji Tuhan pada kita menyertai sampai akhir zaman. Itu amanat agung yang disampaikan oleh Yesus dalam Matius 28 ketika dia hendak naik ke sorga. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, luar biasa mimpi Yakub ini. Ada dua lagu yang sangat terfavorit, yakni himne negro spiritual. Yang pertama berjudul We Are Climbing a Ladder dan Nearer My God to Thee, seperti yang kita nyanyikan dalam buku ND nomor 214 tadi. Aman bersama Yesus. Jutaan orang menyanyikan ini setiap saat, bahkan kita hari ini. Itu luar biasa ya, bahwa mimpi Yakub itu menjadi suatu kenyataan. Yang ketiga, dalam perikop kita ini, Tuhan sendiri muncul menegaskan janjinya kepada Yakub. Allah berjanji akan memberikan tanah yang diinjaknya kepada keturunannya. Menjadi seperti debu tanah banyaknya, tersebar ke timur, ke barat, dan ke semua seluruh bumi ini, semua bangsa di bumi ini. Kita tahu ya bahwa umat Israel itu adalah biji mata Allah. Mazmur Daud katakan bahwa mereka itu biji mata Allah. Jika kita renungkan, nyata sekali Allah memberkati mereka hingga saat ini. Dari keturunan Yahudi banyak tokoh-tokoh yang memberikan kontribusi bagi dunia ini. Apakah itu dunia medis, kedokteran? Apakah itu dunia teknologi seperti Facebook, WhatsApp, Microsoft, komputer, dan lain sebagainya? Dalam dunia persenjataan, dalam bidang biologis, kimia, fisika, dan banyak hal. Beberapa hari yang lalu ada penemuan terakhir bahwa ternyata dunia ini sebenarnya tidaklah kekurangan air. Sementara ada banyak daerah-daerah kekurangan air, tanah-tanah tandus. Apa yang dilakukan? Mereka menciptakan mesin yang dapat menangkap molekul-molekul air di udara dan memprosesnya dalam sebuah mesin sehingga seseorang dapat mengambil segelas air dan seterusnya seperti dispenser. Dan masih banyak lagi hikmat, pengetahuan yang diberikan Allah kepada mereka hingga pada saat ini. Maka Albert Einstein, ahli fisika yang terkenal, kelahiran Jerman, keturunan Yahudi, yang menjadi warga negara Amerika Serikat, mengatakan hidup yang berharga adalah hidup yang dapat memberikan
kehidupannya bagi orang lain. Itulah berkat-berkat yang sudah Tuhan janjikan kepada umat itu melalui keturunannya. Luar biasa ya. Dan janji Tuhan itu adalah sampai hari ini juga menjadi kekuatan kita. Apa janji Tuhan? Berkatnya adalah mewarisi kerajaan sorga. Amin. Menjadi anak-anak Allah. Menerima mahkota kehidupan. Itulah arti baptisan kita. Di mana Yesus telah datang untuk memulihkan. Sama seperti Yakub yang dipulihkan, ditransformasi. Seorang penipu menjadi berkat. Namamu tidak lagi Yakub, tapi Israel. Dalam pasal-pasal berikut, Israel adalah pejuang Allah. Ya, itu artinya. Maka itu juga janji Tuhan bagi kita. Kita sudah dan melewati beberapa bulan pada tahun 2023 ini. Dan kita di penghujung bulan Juli pada saat ini. Maka Tuhan mau katakan bahwa tidak ada alasan bagi kita untuk takut dan ragu dalam melangkah menurut jalannya. Amin. Janganlah takut. Ya. Aku menyertai dan melindungimu, kata Allah dalam ayat 15 itu. Di situ memberikan keyakinan, kekuatan bagi Yakub dan bagi kita pada saat ini. Kalau kita bahas, aku memeliharamu dan menjagamu, tak lain itu adalah jangan takut. Alkitab kita, PL dan PB mencatat lebih kurang mengungkapkan ada 365 kali kata takut atau kata khawatir atau jangan cemas. Itu artinya adalah setiap hari sepanjang tahun 365 hari Tuhan menyertai kita. Amin. Bapak Ibu, saudara yang kekasih, lakukan sesuatu yang berguna bagi hidup kita dan mulailah agar hidup kita diberkati. Penyair Khalil Gibran bisa mengambil selembar kertas, menuliskan puisi dan membuatnya berharga jutaan. Itulah bakat. Rockefeller bisa menandatangani selembar akta dan membuatnya berharga puluhan miliar. Itu bisa jadi modal. Presiden bisa mengambil selembar surat dan memberikan cap kenegaraan dan semua orang tunduk pada isinya. Itulah kuasa. Seorang tukang bisa mengambil barang seharga 5.000 rupiah dan membuatnya menjadi sesuatu berharga 50.000. Itu adalah keterampilan ya. Seorang pedagang bisa membeli satu barang seharga 100.000, meletakkannya di toko dan menjualnya seharga 200.000. Itulah bisnis ya. Tapi Tuhan bisa mengambil suatu kehidupan yang tak berharga, yang penuh dosa, seperti Yakub, memulihkannya, membersihkannya, dan menjadikannya apa? Berkat bagi banyak bangsa. Maunya kita juga begitu. Hidup saya yang penuh dengan dosa, merasa tidak berarti, merasa tidak berharga. Tuhan sudah ambil itu sama seperti Yakub untuk kita. Amin. Maka kita adalah orang-orang yang berharga, orang-orang yang berarti. Agar apa? Agar kita menjadi berkat bagi orang lain.
Itulah janji Tuhan yang sudah digenapi. Dan Tuhan juga menggenapi di dalam Kristus. Bahwa kasih karunia sola gratia telah menebus kita dari dosa. Kita tidak lagi menjadi manusia-manusia penipu. Manusia-manusia berdosa. Tetapi kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita kembali kepada perikop ini. Setelah sadar dari mimpinya, Yakub mendirikan sebuah tugu dan dia meminyakinya. Lalu dia menamakan tempat itu Betel, Beth, rumah Allah, rumah Allah. Dia takjub dengan keberadaan itu. Dalam pengakuan imannya, ternyata Tuhan ada di sini. Bapak Ibu, saudara yang kekasih, menjadi pertanyaan bagi kita adalah, sudahkah rumah kita menjadi rumah tempat Allah hadir? Sudahkah rumah kita menjadi rumah doa? Sudahkah rumah kita menjadi tempat pemberian berkat bagi orang lain? Saya pikir kita sudah mengalaminya. Maka mari kita mulai dari rumah kita. Ciptakan perdamaian. Seperti kata Paulus kepada jemaat di Korintus. Ciptakan perdamaian. Kasih yang daripada Allah. Maka kita mulai dari rumah. Berkomitmenlah bagi keluarga-keluarga muda. Jangan pernah katakan bercerai kepada pasanganmu. Tetaplah setia. Tetaplah pelihara janjimu kepada Tuhan dan juga kepada jemaat. Ketika mengungkapkan janji perkawinan di depan altar, mari kita sebagai orang tua sampaikan, ulurkan tanganmu memberkati anak-anak kita. Jangan hanya pada waktu dia kecil kita cium, kita peluk. Tapi ketika dia dewasa pun kita harus merangkul mereka. Ucapkan kata-kata berkat, kata-kata yang mendidik. Bukan kata-kata mutiara yang negatif, kata-kata kebun binatang. Jangan kita menciptakan sesuatu yang negatif dalam keluarga kita. Tunjukkan hikmat kepada anak-anak kita. Bagaimana mereka menghadapi tantangan teknologi canggih sekarang ini. Bagaimana mereka tidak dapat kita pantau. Karena mereka ada di luar kota, mereka ada di luar negeri. Dapatkah kita memonitoring anak kita, Bapak Ibu? Gak bisa. Tapi dunia canggih ini kita bisa video call, kita bisa berkomunikasi dengan baik. Ingatkan anak kita, sudahkah dia berdoa? Ingatkan anak kita akan Tuhan. Ingatkan anak kita akan sesuatu yang baik. Kebahagiaan kita orang tua untuk anak-anak kita sekarang ini. Takuboto hita sudi Holan dang marisap anak kota bah mulia tema Tuhan. Dang jahat anak kota taringok tu parhepengon mulia tema Tuhan. Anak kita nggak jatuh ke narkoba, terima kasih Tuhan. Itulah berkat yang besar yang kita terima dari Tuhan. Amin. Di situ kita sudah menjadi orang tua yang berhasil. Semoga kita dapat terus memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Karena kita menjadi model bagi mereka. Dan anak-anak kita itu meniru apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Bapak Ibu, saudara yang kekasih. Menjadi berkat bagi orang lain. Itu sama seperti lilin ya. Ada
6 pelajaran hidup yang bisa kita pelajari dari sebatang lilin. Yang pertama, lilin itu harus terbakar dan meleleh untuk menghasilkan kemilau cahaya. Begitu juga dalam hidup kita. Kita ingin sukses, apa mimpi anak-anak kita? Apa impian kita? Jadi pembesar, jadi pengusaha sukses, jadi orang kaya, mau jadi presiden, dan banyak impian kita. Tapi pernahkah kita bermimpi supaya saya jadi berkat? Harusnya seperti itu. Maka ada harga, ada perjuangan yang harus dibayar. Bagaimana kita mencapai semua itu? Yang kedua, tiap lilin punya waktu bakar yang terbatas. Kita juga mempunyai waktu yang terbatas. Seperti lagu, hidup ini adalah kesempatan. Jangan sudah sampai tua gak pernah jadi berkat, apalagi sudah tak berdaya, kan begitu ya. Harusnya tak berdaya pun kita menjadi berkat, menyampaikan pesan, menyampaikan firman Tuhan kepada anak cucu kita. Yang ketiga, lilin yang tidak menyala maka tidak ada gunanya dan tidak berharga. Dia akan menjadi seperti lilin saja yang tak dapat dipakai. Yang keempat, cahaya lilin tidak berkurang dengan menyalakan lilin yang lain. Apakah sebatang lilin khawatir bahwa nyalanya akan menjadi semakin berkurang tatkala ia menyalakan lilin yang lain? Tidak. Punya prinsip hidup sendiri. Maka apa yang ada pada kita, mari kita bagi. Pengetahuan kita, hikmat kita, kekayaan kita, talenta kita, anugerah yang Tuhan sudah berikan begitu banyak bagi kita hingga hari ini, kita bagikan menjadi berkat bagi orang lain. Yang kelima, memadamkan lilin lain pun tidak akan membuat nyala lilin yang satu ini menjadi lebih terang. Dia akan tetap menyinarkan terangnya. Demikianlah kita dalam hidup ini. Tak perlu hidup bersaing, apalagi menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan semua impian kita. Maka kita harus tetap berharap, hope di dalam Tuhan, pengharapan di dalam Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain. Yang keenam, ketika orang menyimpan api lilin sendiri, karena waktu nyalanya terbatas sampai lilin itu habis sendiri dan mati. Tapi ketika apinya dibagikan ke lilin yang lainnya, menyalakan lilin yang lain yang mati, dan lilin itu berkelanjutan, akan menyinarkan sinarnya kepada yang lain. Demikian kita, Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Jika lilin berakhir dengan keikhlasan, dia akan lahir menjadi cahaya. Dan itulah adanya hadiah cahaya kehidupan yang terindah bagi orang lain. Maka kita dianjurkan oleh firman Tuhan melalui kisah hidup Yakub ini untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Kita berdoa.